Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis contoh ya, salah satu usaha rumah makan Padang ya, yang mana kita kemarin sudah tahu bahwasannya analisis SWOT yang terdiri dari singkatan S strength ya, kekuatan, W weakness adalah kelemahan, O opportunities adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, oleh karenanya itu, karena kita tahu ide usaha rumah makan Padang cukup familiar dan banyak di Indonesia, bahkan menyebar luar biasa, maka sedikit gambaran bagaimana kita menganalisa rumah makan ini, baik kita ambil dari makanannya atau mungkin kita konsentrasikan pada satu titik jenis salah satu keunggulannya khasnya, yaitu pada daging rendangnya. Nah ini ya, jadi ide usaha rendang ini kita analisa ya, dan nanti para mahasiswa harus usaha untuk juga membuat ide analisa ya. Baik, salah satu kelebihan dari peluang ide usaha rumah makan, kita tahu bahwasannya rumah makan Padang itu menjamur di Indonesia ya. Karena apa? Karena strength, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuannya ya diantaranya kita tahu disukai banyak orang ya. Hampir di semua tempat banyak orang merasakan atau menikmati masakan Padang ini ya. Begitu. Selain itu juga, selain banyak disukai banyak orang ya, rumah makan Padang ini juga harganya bersaing ya. Kita tahu harga ikan Padang ini tidak murah ya. Terkadang harganya juga tinggi banget ya. Bahkan artinya ketika kita buka usaha ini cukup baik ya untuk keuntungannya. Yang kedua, bahan juga mudah dicari ya. Tidak kesulitan ketika kita buka masakan Padang ini. Kemudian di antara kekuatan itu juga ada kelemahannya, yakni harga bahan fluktuatif ya. Harga itu terkadang bahan-bahannya seperti daging rendang terkadang bisa naik juga bisa turun. Itu menjadi salah satu kelemahan ya di antara masakan-masakan dagingnya, misalkan seperti itu juga gampang busuk. Ini merupakan kelemahan ya. Kemudian terkadang khawatir ada daging oplosan kalau kita salah memilih daging. Ini kelemahan ketika kita usaha rendangnya ya, terutama di makanan Padang yang menjadi salah satu ciri khasnya ya. Khawatir ada daging oplosan ya, begitu. Selanjutnya itu menjadi suatu kelemahan yang mana juga perlu kita kecilkan. Dan namun kita tahu peluang daripada usaha ini ya bisa dibuat restoran ya, ketika kita usaha makan Padang ya, kemudian catering ya, karena banyak diminati ya. Bahkan rapat-rapat di perkantoran juga banyak menggunakan usaha makan Padang ya. Itu menjadi peluang ya, karena tumbuh menjamur. Ketika kita tahu itu masakan Padang juga banyak orang yang hampir banyak tertarik begitu ya, menikmati. Kemudian apa yang menjadi ancaman ya, yaitu terlalu banyak juga yang membuka usaha daripada masakan Padang ini. Artinya banyak orang-orang yang juga menjual dengan bentuk nama merek lain begitu ya. Oleh karenanya, jadi seperti disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, peluang itu kita maksimalkan agar supaya untuk bisa mengurangi ancaman. Nah, begitu. Sehingga bagaimana agar peluang ketika dikurangi ancaman masih bisa menang peluangnya ya.
Dan strategi untuk menjaga supaya peluang ide usaha kita itu terus meningkat, yaitu menjaga kualitas rasa ya, yang pertama strateginya. Yang dua, harga harus kita tetap ya, jangan ikut-ikutan naik begitu ya, walaupun ada musim seperti bulan Ramadan dibuat naik. Kemudian SDM-nya harus optimal dalam arti pelayanannya ya. Kemudian penyajiannya juga harus bagus, kualitas tampilan juga harus menarik ya, supaya orang tahu usaha kita, rumah makan Padang kita, rendang kita itu terasa atau memiliki nilai ciri yang orang-orang itu tetap senang ketika makan di restoran kita, di rumah makan kita, di menikmati rendang yang kita sajikan ya. Jadi harus kualitas tampilan harus dijaga selalu dan harus diatur supaya peluang ini cukup bagus. Ketika buka usaha ini kita terus eksis ya, tidak banyak turun. Banyak orang-orang yang hanya pertamanya saja ya yang bagus kualitasnya, namun setelah beberapa bulan terjadi penurunan, sehingga peminat atau orang-orang yang memakan atau menjualnya itu pada ya lari atau bahkan menikmati makanan yang lain, bahkan bisa membeli rumah Padang yang lain ya. Ya, jadi agar supaya usaha berkembang dan memang bertahan lama, memang kita harus selalu ada ide ya, ide kreatif inovasi yang membuat para penikmat atau yang ikut merasakan usaha kita itu menjadi terus pelanggan yang baik. Maka kita harus melaksanakan strategi itu. Baik, itu sekilas tentang analisis SWOT ya. Maka selanjutnya para mahasiswa itu harus membuat analisis SWOT berdasarkan usaha dan peluang yang ingin Anda bangun ya. Ini berikut tugas yang harus dikerjakan ya, ditulis dalam kertas. Kemudian nanti jenis ide usahanya dan masing-masing analisanya diketik ya di dalam WA ya, singkat saja, kemudian dikirim dalam kolom komentar sebagai bentuk tingkat kehadiran di acara kuliah hari ini. Baik. Selamat bekerja dan mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.